Setelah saya ada Lydia dengan NPM 041218000046. Habis itu ada Fitri Meliani dengan NPM 041218000043. Di bawahnya lagi ada Winda Sari dengan NPM 041218000060. Nah, kami akan menjelaskan apa itu kepemimpinan birokrasi. Mari simak berikut ini. Oke, kita akan menuju ke materinya kepemimpinan birokrasi. Nah, sebelum kita bahas apa itu kepemimpinan birokrasi, ada baiknya kita membahas apa itu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa atau sekelompok orang untuk menggapai tujuan tertentu. Tapi tidak semua pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang sama nih. Seorang memiliki karakter kepemimpinan biasanya memiliki visi dan misi yang sudah jelas, yang kemudian menyuarakan visi dan misinya kepada kelompok dengan cara sedemikian rupa sehingga mengubah visi misi tersebut menjadi visi misi kelompok. Nah, kepemimpinan birokrasi itu sendiri adalah gaya memimpin yang mengacu pada peraturan. Tanda-tanda yang paling mudah dikenali dari seorang pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan birokrasi adalah perilaku taat prosedur. Ketaatan ini tidak hanya berlaku untuk dirinya sebagai atasan, namun juga untuk bawahan yang berada dalam kepemimpinannya. Selain taat prosedur, atasan dengan gaya kepemimpinan birokrasi ini juga lebih banyak mengambil keputusan sesuai prosedur, lebih kaku dan tidak fleksibel nih. Karakteristik yang dapat dikenali dari gaya kepemimpinan birokrasi adalah adanya keputusan yang berpusat pada atasan. Biasanya semua keputusan yang dibuat dan berkaitan dengan pekerjaan akan ditentukan oleh atasan, sementara bawahan menjadi pihak yang wajib menjalankannya. Atasan juga menjadi penentu standar bawahan untuk melaksanakan tugasnya. Atasan juga akan memberikan sanksi yang jelas jika bawahan tidak memiliki kinerja sesuai prosedur standar kerja yang berlaku. Satu kata untuk kepemimpinan jenis ini yaitu aturan. Dalam menjalankan tugasnya memimpin sekelompok orang, pemimpin ini selalu mengacu pada SOP dan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya dapat menentukan gaya kepemimpinan seperti ini di perusahaan dengan budaya kerja tradisional, di mana hal seperti senioritas masih menjadi praktik umum. Kepemimpinan jenis ini tidak terlalu suka dengan perubahan dan cara out of the box dalam menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin birokrasi umumnya bersifat konservatif dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, itu dia secara singkat kepemimpinan birokrasi itu apa sih. Nah, habis ini bakalan ada penjelasan selanjutnya, langsung aja ke pemateri berikutnya. Karakteristik seorang pemimpin. Karakteristik seorang pemimpin akan berdampak pada gaya kepemimpinannya. Berikut ini adalah karakteristik yang umumnya dapat kamu temukan pada seorang pemimpin. Perlu diingat, tidak semua pemimpin memiliki karakteristik yang disebut di bawah ini. Semua tergantung dari kapasitas dan gaya kepemimpinan seorang pemimpin itu sendiri. 1. Seorang pemimpin tentunya memiliki kecerdasan lebih dibandingkan orang yang dipimpinnya. Cerdas yang dimaksud di sini bukan berarti memiliki nilai akademis yang tinggi, meskipun itu bisa menjadi salah satu indikator. Pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang dapat memahami satu masalah secara keseluruhan, mencari jalan kreatif, fokus dalam mencari solusi, tidak reaktif, dan tetap tenang dalam menghadapi masalah yang dihadapi. 2. Dapat dipercaya. Karakteristik selanjutnya dari seorang pemimpin adalah dapat dipercaya. Pemimpin yang dipercaya oleh orang yang dipimpinnya cenderung lebih berhasil mencapai tujuannya dibandingkan pemimpin yang memiliki agenda-agenda tersembunyi yang dapat merugikan orang yang dipimpinnya. Selain itu, pemimpin yang dapat dipercaya akan memperoleh loyalitas dari pengikutnya. 3. Integritas. Integritas adalah komitmen yang dimiliki seseorang dalam mengambil sikap secara konsisten, berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut. Orang berintegritas umumnya memiliki pendirian dan karakter yang kuat, jujur, serta bertanggung jawab. 4. Kemampuan komunikasi yang baik. Pemimpin yang baik
umumnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik pula. Hal ini penting dalam menyampaikan visi dan misinya. Seseorang dengan kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah menyampaikan isi pikirannya, baik dengan lisan maupun tulisan secara struktural dan jelas serta terarah. 5. Definisi karakteristik ini selanjutnya yang penting dimiliki seseorang pemimpin adalah kemampuan untuk memberi keputusan secara cepat dan efisien. Kadang, seorang dihadapkan dua pilihan yang sulit. Yang keduanya akan memiliki dampak yang besar. Seseorang yang memiliki kemampuan saat ini dapat membuat keputusan dengan cepat dan tepat, berdasarkan analisis risiko dan manfaat yang keduanya pilihan tersebut. Salah satu caranya adalah membuat skenario terburuk dari kedua pilihan tersebut dan kemudian solusi yang digunakan untuk memperbaiki situasi tersebut. 6. Karisma. Karisma sulit untuk diberi indikator tapi sangat mudah untuk dirasakan. Orang yang berkarisma umumnya memiliki sifat ramah, tutur kata yang baik, dan menunjukkan rasa peduli yang tulus kepada orang lain. Meskipun begitu, orang yang berkarisma memiliki wibawa dan aura kepemimpinan dan otoritas yang dapat dirasakan oleh seorang di sekitarnya. Model kepemimpinan birokrasi. 1. Model kepemimpinan birokrasi transaksional atau Weberian. Kepemimpinan birokrasi transaksional model Weber ini pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan transaksi. Kepemimpinan birokrasi bertindak atas dasar transaksi atau pertukaran antara jabatan dan kinerja, gaji dan pekerjaan, kerja keras dan bonus, dan sebagainya. Yang kedua, kejelasan aturan. Pedoman dan aturan pelaksanaan tugas dan pekerjaan disusun secara jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai. Yang ketiga, orientasi pada pengawasan yang ketat. Mengawasi dan memantau tugas dan pekerjaan secara ketat dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek. Yang keempat, anti perubahan. Menolak setiap perubahan yang berasal dari luar sistem organisasi karena khawatir akan merusak tatanan kelembagaan yang telah ditetapkan. Yang kelima, orientasi pada jabatan dan kekuasaan. Mengembangkan budaya kekuasaan, loyalitas pada atasan, hierarki hubungan atasan-bawahan, dan komunikasi bottom-up. Yang keenam, fokus pada pekerjaan. Mengarahkan pegawai untuk fokus pada penyelesaian tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang ketujuh, kewenangan atasan mutlak. Tidak ada pemberdayaan pegawai karena kewenangan untuk mengambil keputusan mutlak pada pimpinan. 8. Pemasungan kreativitas pegawai. Maksudnya, pegawai diatur dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi. 9. Individualitas kerja. Maksudnya, kerja sama antar pegawai tidak dianjurkan, sehingga muncul persaingan tidak sehat dan saling mencurigai di antara mereka. Dan yang terakhir, disharmoni organisasi. Maksudnya seperti hierarki kekuasaan, formalitas hubungan, komunikasi bottom-up, dan absennya kerjasama antara pegawai mengakibatkan ketidakkondusifan organisasi. 2. Model kepemimpinan birokrasi transformasional. Konsep kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James McGregor Barnes pada tahun 1978 dan selanjutnya dikembangkan oleh Bernard Bass dan para behavioris lainnya. Bass pada tahun 1985
mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin untuk mempengaruhi anak buahnya sehingga mereka akan percaya, meneladani, dan menghormatinya. Kompetensi transformasi seorang pemimpin mungkin dapat diukur dari kemampuannya dalam membangun sinergi dari seluruh pegawai melalui pengaruh dan kewenangannya, sehingga lebih berhasil dalam mencapai visi dan misi organisasinya. Proses perubahan yang dilakukan pemimpin transformasional menurut Bass dapat dilakukan dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran pegawai terhadap nilai dan pentingnya tugas dan pekerjaan. 2. Mengarahkan mereka untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, mengembangkan potensi mereka seoptimal mungkin. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi tentang kepemimpinan birokrasi. Di sini ada tantangan kepemimpinan dalam sistem birokrasi. Yang mana pertama, gaya kepemimpinan dalam mentalitas mayoritas aparat birokrasi baik pusat atau daerah belum berorientasi pada pelayanan publik. Kondisi ini disebabkan masih kuatnya mentalitas aparat publik yang lama, sementara aparat publik yang baru belum mampu mengubah budaya kerja di unit kerjanya. Yang kedua, pemerintah pusat terkesan belum ikhlas memberikan keleluasan pada birokrat di daerah dalam upaya memacu perkembangan daerahnya. Pada kasus ini, pemerintah pusat selalu memonitor dan mensupervisi setiap perda-perda di tingkat daerah. Yang ketiga, birokrasi sering macet karena berhadapan dengan benang kusut politik. Birokrasi tidak akan bisa bekerja dalam situasi politik yang kurang kondusif. Dalam kondisi demikian, banyak produk politik yang terasa aneh dan menjadikan birokrasi sebagai kambing hitam dalam penyelenggaraan urusan publik. Yang keempat, birokrasi kurang berfungsi karena pernyataan visi dan misi yang tidak konsisten. Hal ini diperparah dengan daerah yang kurang mampu membuat prioritas dalam mengeksplorasi potensi daerah. Akibatnya, birokrasi kurang terfokus dalam memberikan pelayanan publik. Yang kelima, kepemimpinan birokrat yang lemah. Birokrasi di era reformasi cenderung lentur seiring dengan demokratisasi dalam masyarakat. Dengan demikian, gaya kepemimpinan tetap berperan di sini. Kepemimpinan para birokrat kita selama ini masih menggunakan konsep lama, kurang fleksibel. Akibatnya, mesin birokrasi juga kurang berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, birokrat di daerah masih berorientasi ke dalam jago kandang, sehingga belum terbuka untuk bersaing dengan daerah lain melalui inovasi, sehingga memiliki nilai tambah. Problem birokrasi seperti ini akan menghambat kemajuan baik di pusat ataupun di daerah. Persaingan dengan mengedepankan potensi yang dimiliki daerah menjadi pemicu dan pemacu bagi konstituen asing agar bersedia berinvestasi di daerahnya. Selama ini, calon investor masih mengeluhkan regulasi dan birokrasi dalam hal perizinan yang dinilai amat merepotkan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Nah, itu dia materi yang telah kami sampaikan. Nah, kami sadar materi yang kami sampaikan masih banyak kekurangan. Jadi kami memohon untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kalaupun jika ada pertanyaan, jika tidak ada tidak apa-apa. Kalau ada lebih bagus. Kami di sini membuka sesi diskusi untuk kita semua agar kita dapat lebih mengerti apa itu kepemimpinan birokrasi yang ada. Mari kita berdiskusi dengan hati yang tenang, cermat walaupun di dalam kondisi virtual. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Kalau keluar pakai maskernya, tetap rajin cuci tangan. Salam sehat. Oke, sampai jumpa lagi di diskusi selanjutnya. Bye-bye.